Halo, selamat datang di Bicara Bandar episode yang ke-19 bersama saya Arga dari Creative Trader. Pada podcast kali ini kita akan bahas tentang hal-hal hot yang terjadi di market dalam beberapa minggu terakhir, terutama setelah 2 minggu lebih kami nggak buat podcast Bicara Bandar. Ada pembahasan tentunya tentang berita-berita tentang kejatuhan ekonomi global yang diprediksi akan terjadi tahun 2023. Juga kita akan bahas tentang ada Bapak Elon Musk, Bapak LKH, dan strategi-strategi terbaru mereka. Juga saya akan membahas tentang video kami yang cukup banyak membahas, yang cukup banyak direspon tentang ciri-ciri saham multi-bagger yang ternyata nggak ada urusannya sama sekali sama analisa fundamental dan ekonomi-ekonomian seperti itu. Ternyata saham-saham busuk lah yang lebih banyak jadi saham terbaik di bursa saham. Dan juga saya akan menjawab banyak pertanyaan yang masuk juga dan hal-hal menarik lainnya di market sepanjang beberapa minggu terakhir ini. Kebebasan bandar dan hukum tertinggi, kita mungkin bisa nggak suka, cuma ya kita nggak punya suara apa karena memang bursa ini sepenuhnya dikendalikan oleh bandar. Oke, jadi tentunya tema utama kita sama seperti tema YouTuber lain atau ekonom bahkan pemerintah juga adalah tentang kejatuhan ekonomi yang akan jatuh tahun 2023. Dan kira-kira efeknya apa? Efeknya apa buat IHSG seperti itu? Apakah kita harus ngapain di IHSG? Oke, kita bahas dulu kondisi IHSG saat ini. Kalau kita melihat kondisi IHSG ini saat ini trennya mengalami penurunan karena sejak pertengahan September sampai saat ini trennya memang asing masih melakukan profit taking, masih melakukan penyerapan uang investor lokal. Jadi ini hal yang wajar. Terjadi di mana ketika asing profit taking ya tentu IHSG akan pelan-pelan bergerak turun. Ketika lokal beli tentunya IHSG akan turun karena IHSG yang mengendalikan adalah investor asing. Ini data hari Jumat kemarin juga kita lihat penyerapannya masih sehat. Di penutupan hari Jumat IHSG turun 0,7% dan investor asing berhasil menyerap dana investor lokal sebanyak 1,3 triliun. Jadi ya ini masih oke lah gitu. Investor asing tentunya cukup happy bisa menyerap 1,3 triliun dan IHSG cuma turun 0,7% seperti itu. Saham-saham perbankan di hari Jumat kemarin jadi sasaran utama penyerapan dana investor lokal. Seperti itu. Jadi dibahas di podcast sebelumnya bahwa fungsi investor lokal adalah sebagai ganjel untuk IHSG, di mana yang mobilnya adalah IHSG, supirnya yang mengatur IHSG naik turun adalah investor asing, investor lokal itu adalah sebagai ganjelnya, di mana kalau asing karena kalau IHSG naik kan dianggap mobil nanjak, karena ketika mobil nanjak terus-menerus lama-lama akan habis tenaga juga. Investor asing ketika diakumulasi terus-terus lama-lama duitnya habis juga. Jadi nggak mungkin investor asing terus akumulasi IHSG terus bergerak naik. Ya pengennya sih kayak gitu. Cuma kan tentunya itu duit asing yang di ini. Kalau duit asingnya sudah habis atau sudah ini tentunya mereka butuh istirahat. Mereka butuh nyaman dan istirahat. Dan untuk punya tenaga untuk ngegoreng lagi ke depan, mereka istirahat. Ketika mereka istirahat, itulah fungsi investor lokal menjadi ganjel mobil dia. Kita kasih uang kita ke asing, kita kasih duit kita ke investor asing. Ketika asing profit taking seperti ini, kayak ini kan. Di sini investor lokal ngasih duitnya ke Bandar BCA 460M. Di sini ke BBRI 336M. Inilah fungsi tuan rumah yang baik di sini. Kita membiarkan investor asing profit taking di harga atas supaya mereka happy. Di mana ketika asing terus jualan, lokal terus beli, wajar kita nyangkut, itu wajar. Investor lokal nyangkut itu wajar, namanya juga ganjel lah, jangan berharap fancy. Kalau beli ya nyangkut kayak gitu, namanya ganjel kayak gitu. Ketika asing jualan ya fokus kita membeli. Jadi di sini penting ketahanan investor lokal. Karena kalau misalnya asing beli 5 triliun, asing beli 10 triliun, IHSG naik 10% ketika asing beli 10 triliun. Tapi ketika asing profit taking di atas, ketika harga naik 10 triliun, asing profit taking 10 triliunnya balik lagi ke tangan asing, dan IHSG cuma turun 3% misalnya.
Ketika dia ngegorengnya 10% di atas dia jualan, IHSG cuma turun 3%, asing akan bahagia. Asing akan happy, Indonesia jadi tuan rumah yang baik. Di situ kalau Indonesia jadi tuan rumah baik, mungkin harapan kita, doa dan harapan yang nyangkut tentunya asing berbaik hati ngegoreng lagi. Ketika udah cuma turun 3%, digoreng lagi 10 triliun lagi, masuk lagi nih. IHSG naik lagi 10% misalnya. Udah itu setelah naik 10%, tugas lokal lagi jadi ganjal. Asing profit taking 10 triliun, IHSG cuma turun 3%. Kalau itu terjadi, IHSG bisa naik terus. Nggak peduli urusan ekonomi. Ekonomi itu udah dihapus dari bursa saham sejak 2 tahun lalu. Itu harapannya investor lokal jadi ganjal yang baik. Tentunya bagi investor lokal yang tugasnya menjadi tuan rumah yang baik. Kalau saya kan kurang nasionalis ya. Jadi fokusnya adalah ngikutin asing. Saya sih pengen cuannya aja gitu, nggak pengen ganjal-ganjalan. Jadi saya sih lebih prefer masuk di sini gitu. Tapi saya sangat berharap investor lokal belinya di sini jadi ganjal yang baik. Karena kalau semua ngikutin asing nggak bisa akumulasi kan. Asing jual, investor lokal harus beli seperti itu. Seperti itu jadi ininya, dan syukurnya baru-baru ini beberapa minggu terakhir ini media sebesar Bloomberg pun terus menggenjot berita-berita positif buat IHSG supaya komentator saham jadi optimis nih, karena fakta satu lagi adalah ekonomi memang sedang terpuruk. Kalau fakta ekonomi, yes, ekonomi sedang terpuruk, itu nggak bisa disangkal karena semua data menunjukkan, masyarakat merasakan. Itu nggak bisa disangkal. Tapi tentunya kalau ngomong target harga, prospek dan lain-lain itu kecap-kecap yang bisa dibuat sesuai ini. Di sini baru-baru ini aja di Bloomberg, Morgan Stanley upgrade the view of emerging market and Asian stock. Jadi emerging market di-upgrade nih ininya. Dianggap bottom is near for emerging market. Jadi ini udah bottom banget nih. Udah bottomnya, udah ini waktunya bursa-bursa di emerging market digoreng lagi kayak gitu. Ini berita dari Morgan Stanley, dan bahkan gambar yang dipilih Bloomberg internasional juga kita lihat ini ada saham keras, kerah, kepik. Ini gambar dari BEI. Jadi meng-highlight orang bahwa ini Bloomberg sedang memberitakan bahwa IHSG itu oke banget nih. Udah bottom, udah bakal terbang, makanya targetnya di-upgrade. Di sini dikatakan beberapa setelahnya India and Indonesia knock China off the top spot as the best performer in the region. Gitu. Indonesian debt outperform China. Jadi dibilang lagi Indonesia, gambarnya di Indonesia lagi bahwa Indonesia outperform, bahwa Indonesia itu bagus banget. Tujuannya apa berita-berita ini? Supaya Anda semangat jadi ganjal yang baik. Karena kita tahu ketika asing akumulasi di sini, nggak butuh berita bagus kayak gini. Berita-berita Indonesia terbaik segala macam. Saya aja ngecap kayak tukang obat kan, bilang jangan peduli berita-berita krisis segala macam, suku bunga, saya aja ngecap ketika akumulasi kan. Sekarang karena saya sih fokusnya ngikutin asing. Cuma sekarang ketika asing jualan butuh berita bagus supaya Anda mau beli kan. Karena asing lagi jualan, jadi Bloomberg pun mengeluarkan berita-berita bagus supaya penyerapan lokal berjalan dengan baik. Kita doakan supaya penyerapan asing bisa profit taking, profit sebesar-besarnya, dan terutama setelah profit taking mereka balik lagi ke Indonesia, goreng lagi IHSG. Itu harapannya. Jadi overall sih untuk IHSG gitu-gitu aja sih, sedang ada penyerapan. Di sini ada kunci-kunci apakah Indonesia layak disebut bursa yang baik oleh asing, apakah investor lokal adalah ganjel yang baik buat motor pergerakan IHSG, buat mobilnya dan akan menyenangkan supirnya. So far sih nggak banyak pembahasan tentang IHSG yang bisa kita lihat, ya kita lihat aja. Selama asing jualan ya arahnya kayak gitu, dan trennya memang masih jualan sampai hari Jumat kemarin, dan saya Senin ini pun saya prediksi asing masih bakal melanjutkan penyerapannya. Seperti itu. Oke, itu IHSG. Sekarang kita bahas ekonomi ya. Ekonominya ini berita-berita seminggu terakhir. Bank Dunia mengatakan dunia bisa menuju resesi global pada tahun 2023. Bank Dunia itu bukan bandar di bursa saham. Jadi statement mereka nggak ada urusannya sama bursa saham. Kayak gitu, beda sama Morgan Stanley mungkin yang punya kepentingan. Kalau mereka jualan, orang-orang butuh beli kan.
Kayak gitu, orang-orang butuh beli. Tapi Bank Dunia itu, ya dia bilang aja dunia menuju resesi global. Itu statement, itu data, itu fakta. Nggak usah didebat, nggak usah apa, karena itu data. Pak Jokowi juga mengatakan makin gelap. Jokowi dunia ini kini pada posisi krisis keuangan. Semua negara dalam posisi yang tidak mudah, posisi sulit semuanya. Krisis pangan, krisis energi, krisis keuangan, krisis finansial hampir terjadi di semua negara. Kayak gitu. Ini berita-berita ini dulu aja beritanya. Dunia gempar, IMF, Bank Dunia, Sri Mulyani bawa kabar buruk. Sri Mulyani dunia pasti resesi tahun 2023. Itu semua data-data seperti itu. Dan baru-baru ini juga salah satu ini Credit Suisse di statement Credit Suisse mengatakan bahwa Credit Suisse dalam posisi krisis, dan ini banyak yang menanyakan ke kami apakah ini berdampak terhadap bursa di Indonesia. Jawabannya tidak. Meskipun yes, benar banget investor asing mengendalikan sepenuhnya IHSG, dan Credit Suisse pernah jadi pemain besar di Indonesia beberapa tahun yang lalu, 5-6 tahun lalu. Credit Suisse itu salah satu sekuritas pemain besar di Indonesia, tapi sejak beberapa tahun terakhir dia memang sudah keluar dari Indonesia, jadi kita nggak usah ikut-ikut khawatir lah kayak gini. Apakah akan seperti Lehman Brothers? Menurut saya tidak. Kayak gitu, menurut saya tidak, cuma ya kepanjangan lah kalau saya tunjukin data-datanya. Cuma kesimpulan saya, menurut saya sih tidak. Kayak gitu. Ini suku bunga di Amerika yang Anda lihat pertumbuhannya memang mengerikan. Kalau Anda lihat pertumbuhan kenaikan suku bunga yang dari 0% sekarang sampai 2,35, dan katanya kedepannya bakal jadi 4,75. Kayak gitu, bakal naikkan. Itu ya, itu gambaran dari krisis ekonomi global yang sedang terjadi. Yes, itu gambaran. Itu lebih cepat dari tahun-tahun sebelumnya, lebih cepat dari ini 2004, 2006 dan lain-lain. Kayak gitu, ini pertumbuhannya sangat cepat. Ini gambar. Dow Jones sendiri sebenarnya ya biasa-biasa aja sih kayak gitu. Kalau Anda lihat garis besarnya 6 bulan terakhir memang trennya turun, kita udah sering bahas. Tapi ya sempat turun di akhir September, udah naik lagi di bulan Oktober, sekarang turun lagi ya. Masih cenderung biasa-biasa aja. 6 bulan terakhir pun cuma turun 14%, masih jauh dari market crash. Ini bearish jangka pendek, jangka menengah sih mungkin ya. Bearish jangka menengah yang sebenarnya kalau ini nggak mendatangkan kepanikan, tapi ya ini ya proses penyerapan lah kayak gitu. Karena proses penyerapan yang baik itu tidak mendatangkan kepanikan. Karena kalau orang panik, duitnya nggak bisa diserap. Kayak gitu. Kalau retail panik, duitnya nggak bisa diserap. Harus optimis. Anda lihat pom-pomers, influencer saham, semua dia ngomong optimisme terhadap saham-saham yang direkomendasikan fundamentalnya bagus, prospeknya bagus, PBV-nya rendah, dan lain-lain. Semua optimisme, proyeknya banyak, harga batu bara naik, semua bahas optimisme. Karena investor retail yang optimis lah yang duitnya bisa diserap. Kayak gitu. Nah, jadi harus cari optimisme, dan itu sebenarnya kalau harganya jatuh, influencer lagi ARB berjilid-jilid, dia nggak akan ngomong yang aneh-aneh kayak gitu. Dan investor retail pun takut kalau ngeliat sama ARB berjilid-jilid, malah nggak beli seperti itu. Oke, sekarang nanti saya akan ada banyak pertanyaan bagus. Saya akan fokus jawab pertanyaan aja untuk membahas tentang krisis ekonomi global ini. Oke, langsung aja. Ini ada pertanyaan, Bang Arga. Saya mau tanya nih, kalau porsi X dan X yang 40% dari investor retail hanya menyumbang 2% transaksi di bursa, berarti tidak bisa buat mengganjal IHSG dong ya. Lalu siapakah yang bertugas mengganjal? Apakah retail raksasa seperti asuransi, reksadana, fund manager lokal lainnya? Mohon pencerahannya kalau bisa dibahas di YouTube. Oke, pertanyaan bagus. Ini kami cukup aktif di Instagram dan TikTok beberapa minggu terakhir karena kebetulan kami lagi riset, mengupdate banyak data-data pergerakan bandar, data-data pergerakan sekuritas dan lain-lain. Salah satunya yang kami update adalah data
penyebaran investor retail di bursa-bursa saham, karena itu salah satu riset penting yang kami lakukan setiap tahun. Kami mau lihat pemetaan investor retail di mana, berapa banyak, dan salah satu datanya yang di-highlight di sini 2 broker retail besar, X dan X, itu kontribusinya 40% dari investor retail. Ini yang sering dibahas, kami bahas ini tempat berkumpulnya para pejuang bursa. Pejuang bursa, cuma ternyata kontribusinya hanya 2% dari transaksi di bursa saham. Dan di sini pertanyaannya bagus, gimana jadi ganjal? Kan tadi dibilang investor lokal fungsinya jadi ganjal. Tapi mobil besar nggak mungkin ganjalnya cuma 2% kan? Kayak gitu, tapi kenyataannya transaksinya cuma 2%. Oke, jadi saya bahas dulu. Yang pertama, retail itu nggak cuma di broker X dan X. Memang pahlawan bursa mayoritas di situ iya. Tapi saya sendiri, transaksi saya di kedua broker ini, walaupun saya punya akunnya, itu nggak sampai, at least saya yakin nggak sampai 10% transaksi saya pribadi di kedua broker ini. Mungkin kalau saya itu nggak sampai 5% dari transaksi jual beli saham yang saya lakukan dalam setahun, dalam sebulan, dalam 6 bulan sama aja. Mungkin nggak sampai 5%, saya nggak tahu, itu harus saya cek. Tapi pasti nggak sampai 10%. Artinya 90% transaksi trading saya, investasi saya, itu di luar dua broker ini. Itu fakta yang saya bisa share. Begitu juga dengan broker-broker kenamaan lainnya. Nggak usah kenamaan, maksudnya broker-broker berpengalaman lainnya. Trader-trader yang saya ini kayak gitu, mereka itu juga trader-trader besar yang ini juga banyak yang nggak di sini. Artinya apa? Makanya transaksi 2% kan ada broker Mirai Asset, itu transaksinya jauh lebih besar. Jauh lebih besar, ada Indo Premier, itu jauh lebih besar dari double X ini, kedua X ini. Seperti itu. Jadi retail masih banyak di tempat lain. Bahkan saya yakin meskipun jumlah orangnya 40% dari investor retail, ini dari beberapa data ya, beberapa data yang kami ini, tapi kami cukup yakin bahwa kedua broker ini hanya paling, kalau terhadap investor retail ya, bukan terhadap IHSG, kontribusinya itu nggak sampai 10% dari investor retail di Indonesia. Transaksi ya, dari transaksi investor retail di Indonesia, kontribusinya nggak sampai 10% di kedua broker ini. Jadi ini cuman cerminan dari ya anggaplah 7% dari transaksi retail dari X dan X ini. Jadi kalau Anda ngomong ganjal, ganjalnya bukan cuma mereka, banyak investor retail lain yang lebih besar di sekuritas lain, ganjalnya mereka cuma menang jumlah doang. Menang jumlah dan semangat berkorban doang kayak gitu. Bukan menang dari kekuatan, penyerapan terbesar bukan dari mereka. Oke, kalau pertanyaannya apakah retail raksasa, asuransi itu nggak dianggap retail. Tentunya retail itu harus individual. Asuransi itu institusi, atau ya kalau ngomong di peraturan kategori yang dikasih bursa ini. Cuma ya kalau asuransi lokal, reksadana fund manager, apakah dia juga bertugas jadi ganjal? Yes, mereka juga bertugas jadi ganjal. Kayak gitu. Makanya pernah ada tahun-tahun di mana saya lupa sampai 2019, kalau nggak salah dari 2016 sampai 2019 itu mayoritas reksadana raksasa kayak gitu kinerjanya cenderung nol. Reksadana terbesar ada yang nol, ada yang minus dalam 2-3 tahun. Saya lupa periodenya, sekitar 3 tahun, 2016 sampai 2019 kalau nggak salah, sebelum pandemik yang pasti. Kinerjanya cenderung negatif. Kenapa kinerja negatif? Sederhana. Karena investor asing terus jualan, dan jualannya ya salah satunya yang nyerap mereka. Jadi mereka juga dibutuhkan untuk jadi tuan rumah yang baik. Bahkan kan uang reksadana, asuransi ini kan uang retail juga, nggak apa-apa lah dong. Kayak gitu, apa bedanya gitu bagi bandar, kan sama-sama uang retail. Kayak gitu. Jadi mereka juga punya peran yang baik untuk pertumbuhan IHSG, dan menjadi ganjal yang baik. Oke, lanjut.
Bang, sekarang yang bilang ekonomi akan jatuh bukan lagi dari dukun saham seperti di awal tahun. Sekarang yang bahas kejatuhan ekonomi Pak Jokowi, Ibu Sri Mulyani, dan Pak Luhut. Apakah abang masih yakin kalau ekonomi akan baik-baik saja ke depannya? Pertanyaan bagus, tapi satu, saya nggak pernah bilang ekonomi akan baik-baik saja ke depannya. Kita bahas relate aja untuk kondisi saat ini 2023 kuartal 3, saya nggak pernah bilang akan baik-baik saja. Kayak gitu. Kenapa? Karena yang saya bilang ada IHSG nggak ada hubungannya. Makanya saya nggak khawatir dengan ekonomi mau global ini karena nggak ada hubungannya. Sama kayak sekarang lagi banjir di banyak kota, saya nggak khawatir sebagai trader saham, banjir di banyak kota akan membuat IHSG akan jatuh. Akan membuat saya jadi nyangkut semua, market akan crash. Karena nggak ada hubungannya. Saya nggak bilang, saya nggak khawatir akan banjir. Nggak ada urusannya sama bursa saham. Begitu juga dengan ekonomi, nggak ada urusannya sama bursa saham. Itu satu. Jadi saya nggak pernah bahas ekonomi akan baik-baik aja. Karena yang saya bahas di sini IHSG. Banjir. Tapi kalau Anda tanya, apakah saya khawatir akan kondisi ekonomi ke depan? Kalau kan saya juga bagian dari ekonomi kan. Saya juga beli bensin yang harganya naik kayak gitu kan. Saya juga beli makan dan lain-lain. Saya bagian dari ekonomi juga. Apakah menurut saya ekonomi ke depannya akan baik-baik saja? Itu yang jadi pertanyaan lebih menarik daripada kondisi ESG. Karena ESG nggak ada ngefek. Kayak gitu. Dan saya setuju, saya yakin Pak Jokowi, Ibu Sri Mulyani, Pak Luhut itu mengatakan data yang benar. Karena based on data, saya yakin akan terjadi resesi global tahun 2022. Kita bahas itu dulu ya. Saya yakin resesi di banyak negara. Tapi kalau Anda ngomong resesi global, tahun 2021 juga ada resesi global. Jadi itu bukan sesuatu yang sesuatu yang big deal lagi lah untuk sekarang. Cuma beda penyebabnya aja kan. Tapi resesi. Karena ngomong IHSG, bahkan IHSG terbang. Bursa dunia terbang di resesi sebelumnya. Sekarang terbang juga, saya nggak yakin sih kayak gitu. Walaupun saya juga nggak merasa IHSG akan crash kayak gitu, nggak. Kayak gitu. Cuma apakah akan terbang juga seperti resesi sebelumnya, resesi global sebelumnya? Menurut saya nggak. Tapi yang menarik dari resesi ini adalah resesi sekarang beda. Kalau resesi sebelumnya itu orang nggak punya pilihan. Mereka ada yang punya duit, nggak punya pilihan di invest di mana. Mereka atau karena banyak bisnis yang tutup, orang nggak punya duit. Karena banyak bisnis yang ditutup, maka orang nggak punya kerjaan sehingga dia menyebabkan kejatuhan ekonomi. The lack of option. Sekarang option terbuka besar, terbuka lebar. Cuman sekarang lagi bandar-bandar komoditas lah yang lagi merajai. Karena saya bahas kan, saya sebelumnya bahas. Jadi jadi sekarang bandar komoditas yang merajai. Saya pernah bahas di Instagram, di TikTok juga bahwa kita jangan salah paham tentang krisis ekonomi. Karena saya bahas di situ, seringkali orang menganggap krisis ekonomi global, krisis ekonomi negara itu sama dengan krisis ekonomi diri sendiri. Karena biasanya kalau kita lagi bokeh, nggak digaji, di PHK dan lain-lain, orang bilang lembutnya, wah dia lagi ngalamin krisis ekonomi. Intinya nggak punya duit, bokeh, tabungannya habis, ngutang. Itu ngomong krisis ekonomi pribadi. Kalau Anda ngomong negara, bukan itu. Nggak sedang mengatakan krisis ekonomi di Indonesia, sedang mengatakan Indonesia nggak punya duit. Emang duit rupiah yang ada sekarang di mana? Kan ada kan, nggak hilang kan? Kalau Anda nggak punya duit, karena duit Anda dipakai beli yang orang, dikasih ke orang lain. Kalau duit rupiah kan masih ada. Jadi beda krisisnya. Duit hanya berputar. Yes, sekarang saya tahu ada beberapa teman pengusaha yang lagi krisis.
Tapi saya juga kenal banyak teman-teman pengusaha saya yang lagi panen duit sekarang. Lagi apa? Lagi kebanjiran berkat lah kalau istilah. Lagi banyak saya kenal. Atau ketemu orang-orang yang jabatannya naik kalau di kantoran, gajinya saya yakin akan naik dan lain banyak juga. Jadi kalau Anda pribadi, sebenarnya fokusnya bukan resesi. Kalau ngomong pribadi ya, sebenarnya fokusnya bukan itu. Fokusnya Anda lihat ke tabungan Anda nih. Setiap bulan nambah atau kurang. Anda lihat aset Anda nih, nilai aset Anda setiap bulan nambah atau kurang. Karena kembali lagi, uang cuma berputar. Dari satu tangan ke tangan lain. Cuma berputar. Kalau Anda yang kebagian nambah uangnya setiap bulan, asetnya nambah setiap bulan, nilai aset atau jumlah asetnya nambah tiap bulan, berarti Anda yang kebagian putaran tersebut. Aliran masuknya ke Anda salah satunya. Yes, ada orang lain yang alirannya yang kebagian, gue setiap bulan berkurang. Gue itu, yes, mereka ada cerminan dari krisis yang kebagian kurang. Ada yang kebagian nambah. Bagi yang berkurang ya kita prihatin, tapi yang bagi yang bertambah ya kita bersyukur kalau Anda bertambah. Karena Anda bukan Kementerian Keuangan ngomong resesi, depresi atau apa, nggak ngefek buat Anda hidup Anda. Anda lihat aja. Dan kalau Anda kebagian yang berkurang, yang duitnya berkurang dari bulan ke bulan, berkurang ya. Kalau ngomong habis gajian, habis akhir bulan itu biasa. Mau resesi apapun sama kan. Cuma overall uang tabungan Anda bertambah atau berkurang dari akhir bulan ke akhir bulan dalam periode yang sama, waktu yang sama, itu aja. Anda yang berkurang, mau resesi global, mau pertumbuhan ekonomi global, kalau duit Anda berkurang ya Anda krisis. Itu yang harus Anda urus. Itu yang Anda harus cari solusinya seperti itu. Seperti itu. Jadi itu pertama, jadi Anda jangan salah tangkap tentang arti dari resesi. Seperti itu. Sebentar, kok salah ya? Jadi efek terhadap IHSG nggak ada, yes, semua udah tahu nggak ada efeknya. Cuma efek kalau saya nggak bilang dunia nggak akan resesi, cuma itu nggak nyambung sama kayak musim banjir nggak nyambung sama IHSG. Oke, lanjut. Pemerintah di seluruh dunia bilang kalau resesi tahun depan sudah hampir pasti. Sebagai investor saham, persiapan apa yang perlu kita lakukan di tahun 2023? Kalau ngomong investor saham investor saham itu kan manusia ya gitu. Kalau Anda tanya dalam trading atau dalam berinvestasi, hal apa yang perlu Anda lakukan? Nggak banyak ya, nggak beda sih, karena nggak ngefek kan. Nggak beda yang Anda lakukan ya waspada. Kalau Anda mau ngikutin asing, ya waspada kalau asing jualan ya waktunya Anda keluar. Kayak gitu. Kalau Anda dari kubu yang membahagiakan asing ya, kalau asing lagi profit taking, beli harga saham asing setinggi mungkin biar asingnya sehappy mungkin, biar kita jadi tuan rumah yang baik. Mau resesi mau enggak sama aja. Kalau Anda ngomong resesi. Kayak gitu. Kalau dalam jangka pendek ya. Kalau dalam jangka menengah misalnya, kalau Anda ngomong buat 2023 dan lain-lain, yang saya biasa lakukan, saya nggak ngomong itu tepat buat semua orang, cuma yang biasa saya lakukan, kalau memang intinya sama kayak kerusuhan di sepak bola yang mengundang banyak korban adalah, kalau kondisi lagi panas, itu gampang dibuat rusuh. Kerusuhan jadi mudah menyala, tapi kerusuhan, saya nggak lagi relate ke pertandingan sepak bola itu ya. Cuman intinya kalau kondisi lagi panas, orang gampang emosi, gampang takut, gampang panik, gampang berbuat hal-hal yang gila. Kalau Anda ngomong krisis ekonomi yang terjadi 2023, kalau itu terjadi benar-benar separah itu, orang akan panas. Orang secara ini ya, bukan secara bursa saham ya. Karena saya cukup yakin bursa saham nggak akan digoreng secara luar biasa seperti resesi global kemarin. Karena sekarang orang banyak opsi. Kalau dulu nggak punya opsi, makanya duitnya dibeliin saham. Kalau sekarang kan banyak opsi. Kayak gitu. Di dalam kondisi panas, sangat mudah membuat kericuhan.
Misalnya asing banting sedikit 2-3 triliun langsung gap down, IHSG langsung jatuh, langsung panik, langsung disambut semua komentator saham mengeluarkan berita resesi, depresi, prospek mengerikan, inflasi segala macam. Asing jual 2-3 hari 1-2 triliun aja langsung jatuh, IHSG langsung gap down, langsung panik bersama. Karena memang lagi panas. Orang yang lagi panas gampang dipicu, gampang panik, gampang berbuat nekat. Karena panasnya yes. Cuma jatuh enggaknya IHSG, itu terserah asing memang. Tapi panasnya yes, karena panasnya kan di kehidupan sehari-hari. Kayak gitu. Jadi apa ininya? Kalau sebagai investor, yang biasa saya lakukan, kalau kita memasuki kondisi-kondisi panas seperti itu, ya bawa persediaan. Punya cash yang siap disuntik ke bursa saham. Apakah itu cash Anda sekarang? Ya kalau saya sih kan sudah jualan, saya sudah ngomong sejak beberapa minggu lalu. Cuman cash cadangan lah yang di luar bursa. Just in case tuh ada oknum-oknum yang mendatangkan kepanikan sesaat di IHSG, kepanikan sesaat global yang buat panik, yang buat jatuh semua, kapannya terserah mereka, terjadi atau enggak terserah mereka. Tapi yang bisa kita lakukan sebagai retail yang enggak punya hak mengendalikan IHSG adalah simpan cash dingin yang siap disuntikan ke bursa. Itu akan membuat Anda tenang pertama. Anda enggak perlu ikut panas kalau punya cash itu. Karena kalaupun terjadi itu opportunity buat Anda. Kayak gitu. Kalau ngomong tragedi itu stadion sepak bola, yang bisa Anda relate adalah ya kalau dalam kondisi gitu, just in case Anda mau nonton bola lagi, just in case situasi panas terjadi, Anda bawa tabung oksigen atau bawa masker misalnya, seperti itu. Nggak harus dipakai, nggak harus rusuh, tapi Anda punya persediaan yang buat Anda jauh lebih tenang. Kayak gitu. Kalau di bursa saham, kalau Anda tenang di tengah kepanikan, Anda akan dapat untung. Nggak harus dipakai, cuma persediaan itu penting. Itu yang tips saya sih kalau gitu sebagai investor saham. Saya nggak yakin IHSG akan jatuh, cuma ya keyakinan saya nggak menentukan aksi asing. Kayak gitu. Saya bahkan menurut kalau berapa persen, saya 60% saya cukup yakin IHSG akan baik-baik aja di tengah resesi global 2023. Maksudnya nggak ada market crash ya. Kalau bearish bisa aja terjadi, kalau asingnya terus nyerap uang lokal itu wajar terjadi. Cuma market crash menurut saya enggak. Dan hal lain yang harus Anda pikirkan adalah semua global resesi. Anggap bandar-bandar nih udah 2-3 bulan nih udah jualan, udah profit taking, udah nyerap duit retail di seluruh dunia. Jadi bandar punya duit banyak sekarang, kan uang cuma berputar kan. Bandar punya duit banyak. Anggap bandar misalnya nih, asing terus jualan nih. Terus jualan, Oktober jualan, November jualan, pertengahan Desember jualan, akhir Desember window dressing, Januari jualan. Anggaplah mereka berhasil nyerap uang 50 triliun dari uang orang lokal. Anggap seperti itu, IHSG terus tren turun sampai Januari. Di tahun 2023 resesi global. Tapi tetap aja kan uang 50 triliun punya asingnya nggak hilang kan. Dia harus beliin lagi something. Dia harus goreng lagi something. Goreng apa? Dia harus masukkan lagi duitnya kan. Kan duit 50 triliun nggak bisa dipakai. Oh senang-senang gue makan-makan. Berapa banyak yang mau dimakan. Kayak gitu. Jadi tetap aja harus disuntikan lagi. Dan ini lagi ngomong pilihan. Kalau Anda udah duit kan dia bebas. Ya gue gak harus goreng di Indonesia. Gue bisa goreng di Amerika silakan. Goreng di Inggris silakan. Tapi kalau Anda ngomong, kalau Anda tipe-tipe orang yang percaya asing ngegoreng karena ini, asing ngegoreng karena ekonominya bagus, Indonesia ekonominya akan lebih bagus dari banyak negara lain. Jadi uang yang udah di tangan itu bisa dimasukin lagi ke Indonesia. Apalagi kalau rakyat Indonesia menjalankan perannya menjadi tuan rumah yang baik, membuat asing profit besar-besaran. Seperti itu. Oke. Jadi menurut saya ya akan baik-baik aja sih kayak gitu. Kalau IHSG ya, kalau ekonomi ya kemungkinan akan berat.
pembelajaran minggu ini menarik. Elon Musk kembali mengatakan mau beli Twitter. Jadi dia mau beli lagi Twitter setelah dulu ngomong mau beli, terus batal beli, sekarang mau beli lagi. Dan kena di Instagram kami bahas, ini alasan Elon Musk beli Twitter, karena Twitter adalah perusahaan rugi. Saya sering bilang, Elon Musk ini adalah bapak pom-pom dunia atau founding father-nya Busuk Investing kan, atau B Investing lah, kedepannya kita ngomong B Investing. Kayak gitu. Jadi Twitter ini perusahaan yang rugi. Anda lihat ini rugi 67 juta dolar, 164 juta dolar, 179 juta dolar. Jadi overall dia perusahaan yang hampir selalu rugi. Jadi ini masuk kecenderungan ini. Jadi kalau Anda ngomong di sini, kalau pembelajaran di sini adalah Elon Musk itu fokusnya bukan cari perusahaan yang untung. Udah mirip sama Pak LKH. Karena keuntungan kerugian itu cuma implikasinya cuma dividen. Udah mirip sama Pak LKH yang nggak fokus lagi terhadap dividen. Fokusnya adalah hype-nya aja. Twitter kan tempat orang-orang rimba belantaranya ini, kayak teman saya salah satu. Ini ngomongnya rimba belantara gitu, salah satu ini influencer terkenal, dia bilang rimba belantaranya bursa saham. Orang nyampah di situ, debat di situ, viral di situ, dan lain-lain di Twitter. Jadi kalau Elon Musk bisa mengkonversi orang-orang itu jadi pahlawan bursa, dia bisa untung besar. Dari jualan, dari aksi dia saham Twitter. Bukan Twitter sebagai untung sebagai perusahaan. Makanya saya bilang, fundamental itu ya sudah lama sekali nggak digunakan di bursa saham. Seperti itu. Dan itu juga ya, cuma itu sebabnya kita belum pernah tuh lihat buku kunci sukses Elon Musk di bursa saham, walaupun dia lebih kayak dari Warren Buffett. Semua karena dia nggak bergerak, dia nggak peduli sama fundamentalan seperti itu. Fundamental bagi dia beda. Karena fundamental zaman dulu itu fokusnya cari dividen. Sekarang orang nggak peduli dividen. Sekarang pedulinya gimana bisa digoreng, gimana asetnya menarik. Itu sebabnya saham konsumer kehilangan banyak peminat. Karena dia fokusnya nyari duit, bukan buat viral. Oke, kita baca lagi komen-komen. Warren Buffett berawal dari seorang investor, sampai sekarang tetap investor. Sedangkan Elon Musk kan memang dari awal pengusaha. Kalau saya dari awal investor, masa iya belajar dari Elon Musk? Anda salah banget kalau menganggap Elon Musk itu pengusaha yang seperti pengusaha yang zaman dulu, yang tujuannya buat usaha, kembangkan usaha, cari untung. Salah banget. Hampir semua perusahaan Elon Musk itu rugi. Kalau ini bukan stock market 2.0, Elon Musk itu salah satu orang termiskin di dunia karena perusahaannya hampir rugi. Bahkan dia katanya mau beli 44 miliar dolar saham perusahaan yang selalu rugi juga. Kalau Anda ngomong Tesla ini keuangan Tesla. 2009 rugi, 2010 rugi, 2011 rugi, terus sampai 2019 rugi. 2021 dia untung banyak, tapi ini justru waktu dia untung banyak, salah satu kuncinya adalah dia masuk bisnis bisnis uang palsu digital dan anjing digital. Dia masuk ke Bitcoin, dia masuk ke Dogecoin. Goalnya sama kan, bapak pom-pom dunia. Menyerap uang orang-orang pencinta anjing digital dan pencinta upal digital. Uang aslinya jadi dia untung. Jadi Anda salah banget menganggap Elon Musk itu sebagai pengusaha seperti pengusaha kakek kita dulu atau orang tua kita dulu kan pengusaha menganggapnya kayak gitu kan. Elon Musk itu goalnya fokusnya mempom-pom. Makanya kalau saya di Amerika punya data-data, saya akan belajar banyak banget dari Elon Musk. Cuma di sini datanya minim lah, cuma berita-berita gini, Anda tahu lah berita kualitasnya media pun apa aja, jadi agak susah ininya belajarnya. Cuman ini menariknya, dan menariknya lagi saham Tesla turun. Di sini ada berita bahwa Elon Musk terus jualan, selling more stock to fund his Twitter purchase. Jadi dia jual satu perusahaan rugi untuk membeli perusahaan rugi lainnya. Dia jual saham Tesla, makanya saham Tesla turun. Karena dia nyerap uang orang dari saham Tesla, karena Tesla-nya nggak ngasih keuntungan.
buat Elon Musk. Jadi dia bisnisnya jualan Tesla, jualan saham Tesla. Ya benar, Tesla bisnisnya jualan mobil. Cuma itu bukan bisnisnya Elon Musk. Bukan itu yang buat dia kaya dari penjualan mobil. Juga Twitter, kan Twitter rugi terus. Dia nggak kaya dari orang nge-tweet bayar ke dia, nggak kayak gitu. Kayak gitu. Jadi itu era stock market 2.0. Ini ada berita menarik juga. AS memiliki ratusan perusahaan zombie, kiamat ekonomi makin dekat. Ini memperkirakan 13% perusahaan terdaftar di Amerika Serikat masuk perusahaan zombie, perusahaan yang secara keuangan terus merugi atau operasional tidak berjalan. Di sisi lain utang perusahaan lebih tinggi dari aset. Jadi perusahaan yang selalu rugi, yang udahan bisnis operasional tidak lagi berjalan, dia udahan bisnis realnya dan equity-nya negatif. Di video kami sebelumnya kami bahas inilah perusahaan-perusahaan dengan kinerja terbaik di stock market 2.0. Karena bandar udah nggak peduli lagi gini-ginian. Dan perusahaan gini kalau nggak digoreng ya ditutup. Pilihannya cuma dua itu. Itu sebabnya dalam kondisi krisis ekonomi fundamental dihapus di bursa saham 2 tahun yang lalu. Supaya perusahaan gini tetap bisa digoreng-goreng. Dan bukan cuma di Indonesia, di Amerika juga. Kayak gitu. Itu pembelajaran lain. Oke, lanjut. Terus hal menarik lain, ada banyak juga yang bahas, cuman saya belum bisa banyak bahas tentang Bumi. Sah Antoni Salim dan Bumi berkongsi lewat private placement. Jadi ini hal menarik. Saya kasih beberapa komen aja ya tentang ini. Pertama, karena saya udah janji, saya udah komit nggak bahas pergerakan Bandar Bumi dulu dari sisi Bandar Bumi. Pertama, Pak Antoni Salim action sebelumnya itu beli saham Bina dan DCI. Itu naik luar biasa besar. Tapi jangan lupa itu saham-saham yang yang bukan saham sejuta umat seperti Bumi. Dan dia single satu-satunya giant di situ. Kalau Anda tahu cerita di balik akuisisi di DCI yang saya biasa cuma share ke alumni itu seru lah ceritanya. Kisah sukses beliau di DCI yang beli 15.000 dalam 2 minggu langsung ke 60.000 sahamnya. Beli di 7.000 ya kalau nggak salah. Kayak gitu. Jadi itu kisah. Apakah Bumi akan seperti itu? Menurut saya enggak. Karena ada banyak pemain di Bumi, bukan cuma beliau sendiri. Itu satu. Tapi ini juga bukti bahwa beliau salah satu orang paling jenius yang sangat pantas dikagumi oleh kita semua. Itu juga sudah mulai aktif masuk bisnis di era stock market 2.0. Jadi beliau nggak banyak lagi actionnya di grup-grup Indofood yang bisnisnya bisnis konvensional cari untung. Banyak fokus ke yang bisnisnya mungkin beliau ya lebih pintar jadi bisa lebih banyak belajar dari Elon Musk seperti itu. Jadi ya harusnya kalau kita contoh sekarang contoh Elon Musk kan. Bisnis-bisnis yang hot, yang kekinian, yang bisa banyak itu yang digandrungi oleh investor retail sekarang. Itu kedua. Terus tapi apakah ini game changing buat Bumi? Dulu beberapa tahun lalu kalau Anda bisa googling ceritanya salah satu keturunan keluarga Rothschild masuk ke Bumi. Anda googling ceritanya gimana. Setelah itu Bumi kegocap juga kok kayak gitu. Jadi kalau tokoh sebesar dia aja bisa nggak game changing ke Bumi, saya nggak akan cepat-cepat menganggap Bumi akan jadi game changing juga setelah Pak Antoni Salim masuk. Seperti itu. Tapi saya kagumi sih Bumi yang mereka bukan hanya produksi batu bara salah satu produsen batu bara terbesar di Indonesia, tapi dia juga salah satu produsen saham terbesar di Indonesia. Jadi dia benar-benar dia kuat di dua sisi. Batu bara dia jualan, saham dia jualan. Maksudnya saham dia terus nyetak saham baru, menghasilkan saham baru dan dijual melalui private placement, right issue dan lain-lain terus. Produktif banget perusahaan ini. Dia jualan saham, jualan ini jualan batu bara dan gak ada hubungannya. Kayak gitu. Seru sih ini. Cuma nantilah. Lanjut. Bro, Bumi minggu lalu up 30% dan tidak dibahas pada waktu harga lagi naik. Biasa kalau lagi turun dibully Buminya. Pas lagi naik langsung diem bro. Saya diem di Bumi karena saya udah komit waktu itu. Saya sebenarnya waktu turun lagi seru-serunya bahas Bumi.
Karena menurut saya ini menarik, pengorbanan retail sudah mulai melemah dan kemampuan retail untuk beli sudah mulai melemah dan sangat berpotensi naik lagi. Makanya kami bahas terus di BBM. Cuma karena udah keseringan saya lupa di akhir September intinya. Ya di menjelang akhir September saya komit nggak akan bahas bumi dulu untuk jangka waktu cukup lama dan saya nggak bisa juga bahas sekarang. Tapi kalau Anda jeli, kami sharing di IG ketika kami masuk lagi di bumi. Kalau Anda jeli, di Telegram. Cuma kalau nggak jeli nggak apa-apa. It's okay. Lanjut. Kemampuan kemana Bapak LKH berlabuh ini juga seru. Kami buat survei setelah Pak LKH jualan PTRO, berarti dia resmi, dia MBSS sudah jual, PTRO udah jual, berarti resmi Pak LKH nggak lagi berkolaborasi sama grupnya Indi karena MBSS dan PTRO udah dijual. Kami buat survei di Telegram tentang kira-kira Pak LKH masuk kemana nih, kedepannya akan collab dengan grup mana. Sejauh ini dia sangat fokus, sangat berkomitmen collab di grup MNC Group. Pernah dia ada kisah sukses beliau juga, ada kisah indah collab dengan Sinarbas Group. Seru lucunya mayoritas menganggap beliau collab dengan Bakri Group itu pilihan. Kan seru kan kalau Pak LKH bilang ini saham menarik secara value investing, prospeknya bagus, bisnisnya banyak dan lain. Kalau rugi kan PR-nya rendah dan lain-lain, ini menarik sih. Seperti itu. Cuman ada juga masukan yang masuk grup salah satu konglomerasi di Surabaya karena Pak LKH juga terlihat cukup aktif di berhubungan baik lah dengan pemiliknya. Itu menarik ya. Saya juga penasaran sih kedepannya grup mana karena kemungkinan beliau akan beli ikut di kisah sukses. Ini kalau besoknya bakal terbang, hari ini beliau bakal borong sahamnya dalam jumlah besar. Tinggal yang mana aja seperti itu dan itu menarik sih kayak gitu. Dan menurut saya dengan masuknya Pak Antoni Salim ke Bakri Group, saya rasa nggak butuh lagi tuh peran Bapak LKH sebagai salah satu influencer yang masuk di saham bumi. Hal lain, ini Anda baca aja sih karena ini udah 45 menit. Ini Anda baca saja di Telegram kami, di Instagram kami banyak. Juga di TikTok banyak orang komen tentang nasib scalper yang modalnya habis disiplin cut loss. Anda belajar sendiri karena beberapa bulan lalu sempat heboh tuh orang pengen jadi scalper. Tapi kenyataannya ternyata mayoritas nggak happy setelah jadi scalper. Lanjut. Bang, apa benar kata Profesor Indrawan kalau ekonomi jatuh orang kaya akan tambah kaya, orang miskin bakal tambah miskin? Saya nggak tahu statement lengkapnya Pak Profesor Indrawan apa dan kenapa beliau mengatakan kalau ekonomi jatuh orang kaya tambah kaya dan orang miskin tambah miskin. Saya nggak tahu. Cuman kalau Anda tanya orang kaya tambah kaya, satu dulu ya, orang kaya tambah kaya. No, ekonomi jatuh mau nggak memang itu realitanya. Kayak gitu. Mau Anda bilang itu kapitalis, nggak sosialis juga orang kaya tambah kaya kok. Sosialis atau apapun orang kaya. Kenapa? Karena orang kaya itu kalau saya bisa ngasih analogi, misalnya nih, Anda lari ya. Orang kaya itu anggaplah orang yang punya kemampuan terlatih untuk berlari maraton. Dia punya skill, punya fisik, latihan, punya pengalaman segala macam dalam hal berlari maraton. Di-compare sama saya yang lari 1 kilo aja udah habis tenaga kayak gitu ya. Terus Anda bertanya, benar nggak kalau hujan pelari jarak, misalnya saya sama dia startnya samaan nih. Setelah 15 menit jaraknya udah beda 1 kilometer misalnya. Posisi saya sama dia udah beda 1 kilometer. Anggap saya orang miskin, dia orang kaya. Dia pelari yang lebih hebat. Terus setelah itu hujan. Terus ada yang ngasih statement gini. Ketika hujan, orang kaya akan tambah kaya, si pelari itu akan tambah jauh,
saya akan tambah jarak antara saya dengan pelari itu akan tambah jauh? Yes, pastinya. Ketika panas semakin jauh pastinya juga. Kan ini lagi ngomong skill, modal, kemampuan dalam mengelola uang. Makanya kuncinya itu. Kuncinya kemampuan Anda mengelola uang, pintar invest, pintar cari peluang. Apapun kondisi Anda, orang yang punya skill baik akan hasilnya lebih banyak. Jadi kalau ngomong orang kaya tambah kaya, yes. Mau resesi, mau ekonomi, mau nggak jatuh, itu tetap seperti itu karena memang rules-nya seperti itu. Mereka punya skill lebih, punya kapasitas lebih dan lain. Tapi nggak mengatakan orang miskin tambah miskin. Karena orang miskin tambah miskin itu kalau yang tadinya mayoritas orang, kalau tadinya makan Indomie 1 sekarang jadi setengah karena ekonomi jatuh. Belum tentu juga. Cuma jaraknya tambah jauh, yes. Itu sebabnya goal kita yang ada di bawah, goal saya, kalau jaraknya mau lebih dekat dari pelari maraton itu, atau selisihnya nggak tambah jauh, goal saya adalah mengupgrade diri saya lari maraton. Mau hujan, mau panas, mau kemarau, mau bersalju sama kok. Kalau kita punya skill lebih baik, kita adaptasi, terima kondisi dan mengupgrade, kita bisa pelan-pelan nyusul atau pelan-pelan mengurangi jaraknya. Seperti itu. Lanjut. Wah, ini udah 50 menit. Sangat berbahaya opini bahwa saham dengan kenaikan WOW adalah perusahaan terbaik. Oh, ini. Enggak, saya nggak mengatakan kalau saya keceplosan, saya mau koreksi, saya nggak bilang saham terbaik adalah perusahaan terbaik. Karena sudah saya berulang kali mengatakan bahwa bursa fundamental nggak ada hubungannya sama pergerakan harga saham. Bandar mengatur semuanya di harga saham. Bandar nggak ngatur fundamental kayak gitu. Jadi bukan. Tapi kalau Anda ngomong bursa saham, ya saham terbaik adalah saham yang naik paling banyak. Masa yang turun paling banyak? Masa yang tidur? Ya enggak lah. Kan ngomong bursa saham, poinnya adalah beli di bawah, jual di atas. Semua jual poinnya gitu. Jadi yang naik paling banyak itu adalah saham terbaik. Itu nggak bisa dipungkiri. Tapi itu juga membuktikan bahwa fundamental memang nggak berlaku. Kayak gitu. Mas Arga, bahas dong GJTL. Apa kira-kira yang membuat Pak LKH pilih saham yang pernya minus 35, PBV 0,35 dan net profitnya minus atau rugi? Kan ini udah sesuai kan? Stock market 2.0, stock market 2.0. Value investing 2.0, pernya di bawah 10, minus 35 itu jauh di bawah 10. PBV-nya di bawah 1, 0,35 itu jauh di bawah 1. Jadi ya udah sesuai kriteria sih. Anda pelajari sendiri sih kalau teman-teman fundamental silakan pelajari. Tapi menurut saya udah sesuai kriteria beliau sih. Per minus 35 ini. Bahkan kalau suatu hari nanti minggu depan, bulan depan saham ini digoreng, naik 2 kali lipat pernya jadi minus 70. Bisa semakin jauh di bawah 10. Jadi udah sesuai kriteria sih, nggak usah dibahas lagi. Lanjut. Kalau belajar yang benar, analisa fundamental itu luas, nggak cuma per PBV. Kalau nggak ngerti, mending nggak usah ngomong. Jadi anak jangan malu-maluin orang tua. Ya memang sih, analisa fundamental luas, terutama buat komentator saham. Nggak cuma per dan PBV. Iya sih. Dan tapi intinya kan poinnya cuma satu. Kan saya nggak bilang fundamental cuma per dan PBV. Tapi poinnya cuma satu, harga saham hanya akan naik kalau digoreng bandarnya. Ketika bandarnya digoreng karena fundamental luas, fundamentalis bebas cari alasan. Pernya negatif, PBV-nya negatif, dianggap itu nggak bagus, dibilang prospeknya cerah. Dibilang bisnisnya banyak. Dibilang valuasinya murah. Bebas, karena goalnya memang cuma jadi komentator saham. Anda bisa nonton tim sepak bola, ketika tim sepak bola jelek menang, komentator saham punya alasan kok. Kenapa dia menang? Karena dia pengetahuannya luas, cari aja alasannya. Sama kok. Nggak sama itu kemampuannya. Jadi itu aja sih. Memang luas, makanya bisa dipas-pasin. Tapi kalau ngomong per PBV ini saya lagi bahas perfectly value investing yang memang fokusnya cari saham seperti itu.
Banyak fundamental lain, fundamental kan mayoritas buat komentator, buat nyari-nyari bumbu-bumbunya memang apapun kondisinya akan selalu ada alasannya. Fundamental itu buat jangka panjang, nggak bisa cuma 1 kuartal. Jadi dengan menunjukkan saham terbaik dalam 3 bulan sudah menunjukkan Anda tidak mengerti hal paling mendasar tentang analisa fundamental. Nah, oke. Ini tambahan. Iya, di sini lagi meng-highlight saham-saham terbaik multi-bagger 1 kuartal, semua ternyata bukan perusahaan yang fundamental bagus, bukan yang valuasinya murah, itu sudah terbukti. Ini lagi ada perdebatan, jangan 3 bulan. Ini fundamental itu panjang, bukan 3 bulan. Sekarang saya kasih tugas Anda yang penasaran, yang masih ngerasa fundamental itu menentukan Bandar mau ngegoreng atau enggak, Anda mundur 1 tahun ke belakang, 2 tahun ke belakang, 3 tahun ke belakang, Anda cari saham-saham top performer, Anda lihat apakah ada saham-saham value investing, saham-saham fundamental bagus, turnaround company atau apapun itu istilahnya, apakah ada di saham-saham top performer. Saya kasih PR Anda. Kalau saya yang buat, ya temanya sama sih, karena memang itu faktanya. Anda cek aja sendiri kayak gitu. Mungkin ini terakhir ya, udah 55 menit. Kapan buat video setelah trading 10 tahun saya sadar fundamental tidak ada gunanya. Lanjutan dari teknikal. Saya nggak ada rencana sih buat video itu, ini terakhir, karena bagi saya fundamental ada gunanya. Yang saya bilang adalah fundamental tidak menentukan harga saham akan naik akan turun. Itu sudah pasti, bukti sudah menunjukkan itu. Harga naik atau turun ditentukan oleh bandar, mau saham blue chip, big caps, apapun. Pertanyaannya bandarnya siapa aja, asing atau lokal. Yang naik, yang ngatur harga saham bandar, itu saya yang bilang. Tapi kalau saya nggak bilang fundamental nggak ada gunanya, karena bagi saya ada gunanya, jadi saya nggak mungkin bilang fundamental. Karena saya misalnya saya ini yang saya bahas di workshop bandarmologi, kalau ada satu saham sebutlah BBHI, salah satu bank, mantan bank rencana digital yang nggak tahu sekarang rencananya apa, BBHI misalnya salah satu itu, ini BBHI dan BBCA. Terus kami pakai tools bandarmologi, dibilang dua-duanya bandarnya big accumulation di hari yang sama. Secara bandarmologi sama, satu BBHI, satu BBCA. Pertanyaannya adalah, kira-kira saya lebih tertarik mana? Saya lebih tertarik BBCA. Jadi saya nggak bisa bilang fundamental. Kenapa? Alasannya semua fundamental. Karena secara bandarmologi sama. Karena saya tahu BBCA perusahaannya lebih baik. Atau kalau saya nyangkut, satu nyangkut di BBCA, satu nyangkut BBHI, saya akan hati lebih tenang yang mana? Saya lebih tenang di BBCA. Jadi sebenarnya fundamental itu fungsinya mirip-mirip penasehat spiritual, memberikan kedamaian hati, ketenangan dalam masa-masa sulit. Bukan menentukan harga saham naik atau turun. Nggak ada hubungan. Kayak gitu. Jadi lebih ke penasehat spiritual, mungkin itu lebih tepat. Tapi itu ada gunanya. Itu kan guna. Kayak gitu. Jadi bukan nggak ada gunanya. Jadi saya salah. Kalau bilang teknikal nggak ada gunanya, karena bagi saya nggak ada gunanya. Tapi fundamental ada gunanya. Saya yakin bagi Anda pun ada. Even Anda teknikalis pun, saya 10 tahun cuma narik garis, nggak pernah lihat laporan keuangan. Saya yakin bagi orang itu pun ada gunanya kok. Ngasih kedamaian kayak gitu. Walaupun nggak naikin harga. Kalau Anda rajin lihat laporan keuangan, bukan berarti harga sahamnya jadi dinaikin, kan enggak. Coba aja sendiri kayak gitu. Seperti itu. Oke, sampai sini aja. Silakan kalau ada yang mau komentar, mau pendapat, silakan tulis di kolom komentar. Sampai jumpa lain kesempatan. Thank you.